pagi seperti ini harus begitu dengan semangat dan motivasi untuk belajar. Jadi anak didik kami semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka alangkah baiknya kita meminta berkat dulu, kita meminta rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka saya minta kepada anak didik kami satu orang untuk memimpin doa. Sampai yang bersedia? Oh ya, bisa rekin aja. Apa yang berkata dalam Yesus kepada kami mengucap syukur kepada Engkau karena segala berkat karunia yang masih bisa kami rasakan di kepada kami. Bapa, sudah kami mulai proses dan keluarga kami, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat memulainya dengan baik. Banyak salah dosa yang kami perbuat, Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hapuskanlah segala dosa yang kami perbuat agar kami layak disebut sebagai anak. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ketua kelas, bagaimana siswanya nak? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Jadi silakan pas 36 berarti ya. Kemudian silakan diperhatikan dulu semua keadaan mejanya dan juga lacinya. Ya. Kemudian di sini kita akan memodelkan soal-soal yang kontekstual tadi dalam bentuk model matematika. Terkadang kita bisa melihat ada dua variabel, tapi memodelkannya kita tidak bisa. Ya, jadi dalam bahasa matematika itu tidak ada nanti misalnya lagi jumlah jeruk, tidak ada. Semua sudah dalam bentuk variabel. Nah, itu yang dimaksud dengan memodelkan matematika. Jadi tidak ada misalnya uang saya setiap hari diberikan orang tua tidak lebih dari 20.000, tidak ada lagi yang seperti itu bahasa dalam matematika. Dia sudah semua pakai bahasa dalam bahasa kontekstual. Uang saya kurang dari 20.000 itu masih bisa, tapi dalam bahasa matematika itu tidak lagi. Itu yang mau kita modelkan. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mencari titik pojok. Titik pojok inilah yang akan kita gunakan nantinya untuk mencari apa? Yang di pertemuan sebelumnya nilai maksimum ataupun nilai minimum. Itulah yang kita gunakan. Jadi kita akan mencoba ada yang titik-titik yang berada di pojok. Jadi nggak usah kita semua coba. Kemudian kita akan mencari nilai optimum suatu fungsi tujuan atau fungsi objek. Itu yang mau kita capai. Nah, setelah pembelajaran ini apa yang diharapkan dari anak didik kami semuanya? Yang diharapkan di sini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, maka anak didik kami semuanya diharapkan mampu menjelaskan penerapan program linier dua variabel dalam menyelesaikan masalah. Harus mampu nantinya menjelaskan apa sih program linier itu, bagaimana sih sintaksnya, apa pertama yang dikerjakan, bagaimana memodelkan, bagaimana menentukan titik pojok, kira-kira gitu. Itu hanya untuk penjelasan. Kalau sudah mampu memikirkannya dan menggunakannya. Ini nanti bagaimana kapan yang diuji, Pak? Ketika anak didik kami semuanya presentasi di depan. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Memecahkan masalah pastinya tidak ada permasalahan atau ada persoalan yang akan diberikan kepada kalian dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik, itu kalian harus mampu menyelesaikan mencari solusinya. Kemudian semua yang sudah kalian kerjakan tadi akan kalian sajikan. Makanya yang ketiga diharapkan mampu menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Pada saat ini nanti akan diminta bantuan dari media GeoGebra yang sudah saya katakan sebelumnya untuk dipersiapkan di perangkatnya masing-masing. Jelas ya? Nah, maka untuk memahami pembelajaran kita ini di sini juga saya berikan video pembelajaran. Nah, ini dia ya, untuk melihat seberapa paham nanti kita mengenai materi program linier ini. Silakan diperhatikan di sini apa yang diminta di video ini. Ya, simak video tersebut dan tuliskan semua informasi yang kamu dapatkan dari video ini. Semua yang kamu dapatkan nanti akan saya tanyakan kepada nanti kami apa aja yang kamu dapatkan dari informasi yang sudah diberikan di video. Ya, jelas ya? Jelas. Bisa ya? 2, 1, action. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Agus. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan mempelajari tentang program linier. Nah, bagaimana? Apakah kalian siap untuk belajar program linier? Tetap semangat untuk belajar.
Ayo kita belajar program linear. Tahu nggak kamu apakah itu program linear? Suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk tidak sama linear itu disebut dengan program linear. Nah, materi program linear yang akan kita pelajari terdapat beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah model matematika, yaitu pemodelan matematika. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, menentukan sistem pertidaksamaan linear dari suatu daerah penyelesaian. Dan yang keempat, menentukan nilai optimum, di mana ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai aplikasi program linear seperti pembangunan perumahan atau apartemen, pemakaian obat-obatan dalam penyembuhan pasien, pemakaian tanah lalu, parkir, masalah transportasi dan lainnya. Pada aplikasi program linear, sering dijumpai istilah terbesar ataupun terkecil dari sejumlah batasan yang berupa pertidaksamaan linear. Secara umum, program linear terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala yang akan disediakan dalam persidangan ini ya. Kelompok satu. Ya kan? Nanti langsung diisi ya, langsung disepakati siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi penyaji, siapa yang menjadi non-tuler, langsung disepakati. Kelompok kedua, kelompok tiga. Ayo lagi. Sudah bisa kita mulai? Nah, pas ini sudah. Di HP-nya ya. Yang salah aja, Pak. Pak, yang lihat itu yang salah aja lah, biar jawabannya yang benar. Yang benar aja, nanti kita bandingkan ke GG Beraja. Langsung aja yang mana menurut di HP itu aja hasil gitu. Nanti kan untuk membandingkannya kan hanya di GG Beraja. Langsung di HP-nya. Nah, seperti ya. Silakan diperhatikan pekerjaan kawannya. Kita akan dengarkan dari kelompok 3. Ya, silakan. Waktunya hanya 5 menit. Maksimal 5 menit. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi. Mulai dari membaca soal dan membuat mengenai saya mengumpulkan informasi dan kenalan. Di sini kita akan membuat dalam model bentuk matematika dan masalah program linear. Yang pertama dapat dilihat pada layar yaitu kandungan vitamin A. Tablet jenis pertama sudah tertera tadi pada soal terdapat 5 tablet yang isi, dan tablet jenis kedua terdapat 5 dan keperluan per hari diperlukan 25. Sedangkan kandungan vitamin itu kepada bapak guru dan ibu guru agar kami dapat memulai presentasi kami. Masuk kepada materi. Baik, di sini saya Nova sebagai pemateri pertama. Halo MIPA 1. Hai. Nah, di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Yang dimana kajian di situ bentuk persamaan dari sistem pertidaksamaan di atas adalah kan di situ ada kata-kata persamaan. Kalau kata-kata persamaan berarti kita mengenai sama dengan bukan? Ya. Nah, tadi kan di
yang presentasi yang pertama sudah dijelaskan bahwa untuk persamaan yang pertama yaitu 5x ditambah 5y sama dengan 25. Kenapa 5x tambah 5y sama dengan 25? Karena tadi di tabel pertama kandungan A itu adalah 5 dan itu kita simbolkan dengan x, dan di tabel yang kedua itu vitamin A nya adalah 5 dengan keperluan per hari 25. Jadi 5x tambah 5y sama dengan 25, begitu juga di persamaan kedua 2x ditambah y sama dengan 8. Diperbesar coba sedikit moderator supaya nampak ke belakang. Sekali lagi. Oke. Yang kedua di sini titik potong terhadap suku x dan suku y. Titik potongnya itu menggunakan kunci 0,0. Di sini menggunakan tabel ya. Itu yang pertama 2x ditambah y lebih besar sama lebih besar sama dengan atau sama dengan 8. Maka bentuk persamaannya 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, 2x ditambah y sama dengan 8 kita buat ke dalam bentuk persamaan dulu supaya kita mendapat titik-titik potong dari 2x tambah y sama dengan 8. Ketika kita membuat x-nya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan hasilnya 8. Maka x, y kan x dulu baru jadi 0,8. Oke. Oke, baik teman-teman. Gitu ya. Jadi setiap kelompok silahkan disampaikan kira-kira apa sih yang sudah didapatkan kesimpulannya untuk hari ini. Nah, itu kira-kira ya. Yuk, dari kelompok yang pertama. Yang tiga dari kelompok 1 akan menunjukkan materi hari ini, yaitu bahwa dari belajar program linear 2 variabel kita dapat menyelesaikan masalah kita di kehidupan sehari-hari. Oke, kita dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Apa? Oh ya, apa lagi? Boleh, kan apa yang dapat dicoba? Ya. Silakan didengarkan. Teman-teman, di sini kami dapat simpulkan bahwa kita dapat menjelaskan Kemudian matematika ya. Oke. Mengisi jurnal refleksi yang sudah Bapak buat, nanti kamu isi dalam bentuk di Google Classroom ya. Jadi nanti silakan isi jurnal refleksinya. Jadi isi jurnal refleksinya itu pastinya yang namanya refleksi berhubungan tentang apa-apa aja yang sudah kita peroleh di pembelajaran ini. Nah, ini dia ya. Jadi kira-kira apa hal yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Ya, jadi dari topik kita ini kamu harus mengisi apa hal yang paling kamu kuasai. Oke, baik. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, silakan ditutup dengan doa satu orang. Tadi perempuan jelas sekarang. Langsung ditanyakan kawannya kan. Ini putra putri Alfred. Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Ya Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan sampai saat ini. Sampai saat ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami belajari tadi kiranya berguna bagi masa depan kami dan di kehidupan kami sehari-hari. Aktivitas selanjutnya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, kiranya Kamu bersama kami di sepanjang hari ini, lindungi, jaga, dan dampingi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi kami semuanya selamat pagi. Pagi. Kita semuanya.